Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini. Mari siapkan hatimu. Mari umat Tuhan, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Sebab Tuhan pun sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kita boleh ada hingga saat ini, semua hanya karena anugerahnya semata. Bukan karena kuat maupun hebat kita, bukan karena kelebihan maupun kemampuan kita. Semua semata-mata oleh hanya karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang tak pernah berhenti mengalir dalam setiap langkah hidup. Mari siapkan hatimu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah alasan kami ada hingga saat ini. Kami sungguh Tuhan dengan hati yang rindu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati, menyukakan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami minta Tuhan biarlah kuasa-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati dan pikiran kami, lingkungan kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah tutup bungkusan darah-Mu nyata dan setiap kami umat-Mu Bapa, mulai dari anak kecil sampai yang berubah putih sekalipun, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tutup bungkus setiap kami. Dimensi Roh-Mu bekerja Tuhan seluas-luas, sebebas-bebasnya, penuhi setiap kami. Sebab kami tahu tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Tuhan kami tidak sanggup. Kami memerlukan selalu dan senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Sungguh kami Tuhan menyadari Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan pemilik hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Segala roh intimidasi, kuasa-kuasa sejati ingin menghancurkan fokus kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami sepakat, kami seiman, kami dengan hati yang sungguh Tuhan, kami ikat kuasanya. Hancurkan, patahkan, keluar dari tempat dalam nama Yesus Kristus berkuasa. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan seluruhnya, hidup kami, hati kami, tempat ini Tuhan. Bahkan lingkungan kami taruh ke dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau berkenan Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami. Kuduskan, sucikan, tahirkan hidup kami. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dengan hati yang sungguh, dengan satu kerinduan, yaitu menyenangkan hati Tuhan, kita mau bawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian sebagai kerinduan hati kita. Satu hal yang ku rindu, berdiri
musim hidup ini. Ia Allah yang setia, yang selalu bersama, yang selalu bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rumah kediaman-Mu Tuhan. Dalam kondisi saat ini apapun yang terjadi Tuhan, ingatkan kami selalu Bapa, bahwa kami adalah rumah kediaman-Mu. Ajar kami untuk tetap Tuhan terhubung hanya kepada-Mu Yesus, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Dan apapun kami sedang alami Tuhan, ajar kami tetap berhubung hanya kepada-Mu Tuhan, terhubung hanya kepada Yesus Tuhan. Sebab Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Ini setiap kami Tuhan umat-Mu dengan satu kerinduan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus. Biar Engkau disenangkan lewat setiap pujian yang penyembahan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di saat ini. Bebaskan roh kami Tuhan. Bebaskan roh kami di saat ini Tuhan. Agar kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami. Lewat setiap pujian dan pengagungan kami hanya bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Yesus. Ini setiap kami Bapa. Bagi setiap umat Tuhan yang siap untuk berglori, meninggikan nama Tuhan, memuji nama Tuhan Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
kita mau menggerakkan badan kita untuk memuji Tuhan, mengekspresikan bahwa kita hendak memuji, hendak mengagungkan nama Tuhan, berglori bagi namanya. Mari jangan malu-malu, senyum kiri kananmu, kita mau memuji Tuhan. Siapkan hatimu.
pakai slow. Kali ini kita harap semua umat Tuhan yang ada di rumah dan yang dibaca kita sama-sama belajar ya. Untuk memuji Tuhan, tiada yang seperti Yesus, semua pakai gerak. Jangan malu-malu, berikan jarak di rumah untuk memberikan gerakan memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi kata mari lebih lagi semangat memuji Tuhan, amin. Tuhan persilakan duduk kembali. Bahwa tiada yang seperti Yesus. Mau cari di mana? Mau keliling di mana? Mau berputar di mana yang ada? Tuhan Yesus yang paling luar biasa, terbaik. Haleluya. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan syukur kita. Berlindung dalam namamu.
Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Yesus. Sungguh Bapa, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Inilah setiap persembahan syukur yang telah kami berikan, umat-Mu berikan di saat ini Bapa. Kami tahu itu tidak seberapa dengan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, tapi kami memberikan dengan hati yang sungguh, hati yang rindu menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau berkati setiap persembahan syukur kami di saat ini Bapa. Baik itu perpuluhan, baik itu untuk pembangunan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan supaya dapat menjadi Tuhan menyebarluaskan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur dengan segala hati mereka. Engkau berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap apapun yang mereka kerjakan. Engkau buat berhasil, lumbung-lumbung mereka Tuhan Engkau penuhi Bapa. Kami percaya berkat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Engkau curahkan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kesehatan, kekuatan, penyertaan yang sempurna Tuhan tetap menjadi bagian dari setiap umat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami percaya bahwa pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah pencipta-Mu. Segala rambutku
yang sendiri Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami dan menuntun akan kehidupan kami ke arah jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih saat ini. Satu hal yang Hamba minta kepada Bapa di surga, permuliakan nama-Mu Tuhan lewat penyampaian firman. Hamba mengucap syukur dan berterima kasih karena Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah mempermuliakan nama. Bersabdalah bagi kami Tuhan di siang hari ini, karena selaku umat-Mu yang telah ditebus oleh darah Kristus, kami siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Di tengah-tengah keadaan kondisi seperti ini, Allah kita tetap adalah Allah yang setia dan yang luar biasa, yang selalu menjaga, melindungi, memeliharakan kehidupan kita. Bukti kita ada pada minggu ketiga di bulan Juli ini, semua oleh karena anugerah. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16. Kita akan membaca secara bergilir, secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, bahkan yang ada di rumah akan membaca ayatnya yang benar. Dengan perikop hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang akan berita Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya kamu semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu binasa dalam binasa, dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang sekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu mendapatkan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya,
Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya mempertahankannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan dosa-dosa yang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh peduli dan sangat baik, bahkan sangat baik. Artinya tidak ada kebaikan manusia di dalam dunia ini yang sama seperti kebaikan Tuhan yang kita terima. Kalau beberapa hari saya ada dalam kelemahan tubuh, ya, sampai pada detik-detik terakhir saya berkata, wah, ini bisa ikut ibadah untuk penyampaian firman atau tidak? Iya kan? Tapi puji Tuhan, saya boleh berdiri semua oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Di dalam doa pagi, saya lihat jam dalam kelemahan tubuh itulah, saya melihat jam 2:30. Ya. Saya dibangunkan dan saya bangun, saya keluar untuk ke WC. Sesudah itu saya masuk, saya berpikir masih 2:30. Saya berusaha untuk mungkin guling-guling lagi, tapi tidak bisa. Saya melihat jam kurang 3:40. Saya bangun dengan kelemahan tubuh itulah. Saya datang ke kaki Tuhan. Dan sewaktu saya datang di kaki Tuhan, saya berdoa, saya memuji, menyembah Tuhan. Dan saya tahu saya akan dibawa Tuhan. Dan setiap saat kalau masih pagi itu, saya selalu minta Tuhan izinkan saya masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Saya mulai melihat dan memperhatikan bahwa wah, ini kalau kondisi saya fit, saya berfokus betul, saya akan masuk dalam penglihatan. Saya mulai melihat sesuatu yang lagi Tuhan mau siapkan. Tetapi karena rasa lemah ini tubuh, saya katakan Tuhan, dalam kelemahan inilah aku datang kepada. Aku membutuhkan pertolongan yang daripada. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, saya dengar suara. Dalam kelemahan inilah aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku harus berdiri untuk menyampaikan kebenaran isi hati-Mu ya Bapa. Dan saya sungguh dapat merasakan bahwa memangnya kalau orang bilang kalau mau datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dalam kondisi yang baik, itu enak. Tetapi pada saat kondisi yang memang benar-benar tidak mampu karena duduk pun puyeng, mual, ya, kepala ini hanya bisa sandar, tidak bisa fokus baik-baik. Dan pada saat itulah saya berseru kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya mau berdiri untuk menyampaikan kebenaran. Apa Tuhan? Saya dengar, saudara. Dengan jelas Tuhan berkata, hari Tuhan. Di dalam kelemahan itulah saya dikuatkan, saudara. Saya berkata, Tuhan, kalau hari Tuhan ini ada dalam perjanjian baru, ada dalam perjanjian lama. Lalu saya berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan, aku ada dalam kelemahan. Tiba-tiba saya mendengar ada suara yang berkata vertigo. Waduh, saya ini masih rai-rai ini kenapa sampai saya ini mual, saya ini tiba-tiba puyeng, berjalan rasanya tidak ada keseimbangan. Ya, saya dengar suara vertigo. Wah, saya langsung diingatkan. Pernah juga saya alami hal yang demikian dan obat itu masih ada. Ya. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati saya mulai bersuka. Karena Tuhan telah menyingkapkan, sekalipun Tuhan tidak izinkan untuk masuk dalam penglihatan, tetapi saya dengar suara Tuhan itu membuat saya kembali menjadi kuat. Ya, saya bangun, saya katakan, sebelum saya bangun saya berkata, Tuhan, saya minta izin Tuhan. Dalam kelemahan tubuh ini saya minta izin dari Tuhan untuk saya tidur sejenak. Saya tidur, saudara. Lama baru saya dapat tidur. Puji Tuhan, Tuhan memberikan saya tidur. Pagi hari bangun, berdoa. Saya ingat obat itu saya ambil, saya minum. Ya. Memang itu khusus untuk vertigo. Karena beberapa tahun yang lalu, dokter pernah vonis ke saya bahwa Ibu Lan, kamu ada dalam gejala vertigo. Jadi kalau kau berjalan, kalau ibu berjalan tiba-tiba ada orang yang panggil, tidak boleh serentak cepat-cepat untuk balik lihat. Itu bisa serentak, puyeng, pusing betul, bisa pingsan. Ya. Jadi saya alami hal yang demikian, Tuhan itu baik.
Dan saya bangun, saya minum itu obat, tiba-tiba mualnya hilang, puyengnya mulai hilang. Ya, saya katakan, Tuhan, Engkau baik. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Dan sewaktu Tuhan berbicara kepada saya tentang hari Tuhan, di dalam kondisi yang telah dipulihkan oleh Tuhan, itulah saya duduk di hadapan Tuhan dan saya katakan, Tuhan, aku siap untuk menyampaikan. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang maksudkan dengan hari Tuhan? Jemaat yang dikasih dan berkati Tuhan. Hari Tuhan itu berbicara tentang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hari Tuhan berbicara tentang penghakiman yang akan dialami. Hari Tuhan itu pun berbicara tentang yang orang selalu katakan kiamat. Ya, kalau kita orang Kristen tidak percaya kiamat, wah, mendingan Muslim. Mereka percaya akan hari kiamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, mari siang hari ini kita akan sama-sama melihat tentang kebenaran firman Tuhan tentang hari Tuhan. Kalau di dalam kitab Malaki itu berbicara juga tentang hari Tuhan. Ya, tapi saat ini saya membuka di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam 2 Petrus pasal 3 ini, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kita dapati betul bahwa surat Petrus yang kedua, dia mengingatkan orang-orang percaya pada waktu itu yang pada saat mereka ada dalam penganiayaan yang luar biasa, Petrus mengingatkan kepada mereka. Jadi surat Petrus yang kedua ini berupa surat peringatan, ya, kepada setiap orang percaya. Karena sewaktu Petrus menulis surat ini, 2 Petrus, dan kitab 2 Petrus ini merupakan surat komunikasi Petrus yang terakhir dengan orang percaya. Karena dia tahu waktunya untuk mengakhiri dunia ini sudah sangat dekat. Petrus mati dan dia masuk dalam bilangan orang martir. Karena apa? Karena iman percayanya kepada Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu kita lihat dulu di dalam 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-12 dan 13. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun aku telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah aku terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Ayat 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya ini. Jadi surat 2 Petrus, di mana Petrus sendiri sebagai seorang penulis, ya, rasul yang luar biasa yang sungguh berani, ya, dia memberikan surat ini sebagai satu peringatan. Karena dia tahu bahwa dia akan meninggalkan dunia ini, kemah tubuh ini, sebentar dia akan pergi. Jadi sebelum dia meninggalkan dunia, dia memberikan pesan. Berulang-ulang kali dia memberikan peringatan kepada orang percaya. Jadi kalau kita baca dengan hati yang sungguh, Bapak Ibu, kita dapati bahwa Petrus ini adalah seorang yang betul-betul mengasihi orang percaya, yang bertanggung jawab. Karena dia tahu sewaktu dia pergi, orang percaya pada waktu itu akan mengalami aniaya yang besar. Ya, jadi dia memberikan peringatan. Kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kalau ayatnya yang pertama di situ dikatakan, di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi dia kembali mengulang, dia mengingatkan orang percaya untuk kembali mengingat pesan para nabi, ya, yang sudah beratus-ratus tahun mereka terima. Di sini kita lihat lagi pada ayatnya yang ketiga.
Nanti saya akan terangkan lebih jauh supaya kita dapat memahami dan mengerti. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kalau 2 minggu bahkan seminggu yang lalu, kita 2 minggu berturut-turut kita diingatkan tentang kebenaran firman Tuhan tentang khotbah pada akhir zaman. Ayat 24 kan? Matius pasal 24. Khotbah tentang akhir zaman. Tetapi di sini pada ayatnya yang ketiga diingatkan kepada saya dan saudara selaku gereja Tuhan. Jadi peringatan ini pun datang kepada saya dan saudara yang ada pada zaman akhir. Lalu saudara akan bingung. 2 minggu yang lalu kita dengar khotbah tentang akhir zaman. Nah, kita lihat. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, zaman akhir dan akhir zaman itu beda. Jadi kita lihat. Akhir zaman artinya zaman akan berakhir. Tetapi berbicara tentang zaman akhir, semenjak kapan zaman itu disebut zaman akhir? Jadi kalau kita lihat, mulai Allah menciptakan manusia, seisi alam raya ini tentang penciptaan itu dikatakan dengan awal mula, ya, awal dunia dibentuk. Jadi awal sampai kepada akhir zaman ada selang waktu di mana Yesus mati. Yesus hadir dalam dunia dulu, melakukan panggilan tugas misi daripada Bapa. Yesus tinggalkan dunia ini, dia terangkat ke surga. Dan pada saat Yesus terangkat ke surga itulah zaman para rasul terjadi. Maka dari zaman itu sampai selanjutnya itu disebut zaman akhir. Jadi semenjak zaman akhir itu disebut kapan? Sewaktu Yesus naik ke surga. Sampai dengan akhir zaman yang disebut sebagai hari Tuhan, di mana Tuhan akan datang kembali dan semua unsur dunia ini, bumi ini akan hancur lenyap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat keadaan manusia pada zaman akhir ini, ayatnya yang ketiga, menjelang akhir zaman. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejeknya dengan ejekan-ejekannya. Jadi sewaktu Rasul Petrus menulis surat ini, sudah ada pengejek atau belum? Ada. Karena pada zaman para rasul itulah sudah disebut sebagai zaman akhir. Jadi diingatkan kepada saya dan saudara yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saya membawa kita untuk melihat ada begitu banyak orang yang dulunya setia luar biasa. Saya membawa gambaran kita supaya kita bisa mengerti bahwa memang benar hal ini kita pernah dengar dari mulut orang percaya. Saudara mungkin pernah alami, tapi saudara menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Tampil para pengejek zaman akhir dengan ejekan-ejekan mereka, kata firman Tuhan, karena mereka hidup menurut hawa nafsu. Semua manusia itu ada nafsu, ya kan? Tetapi jangan kita biarkan kehidupan itu dikuasai oleh hawa nafsu. Kita inilah yang harus menguasai nafsu kita. Ada banyak macam nafsu dan tidak perlu saya paparkan saat ini. Tetapi kalau kita dapati orang-orang yang demikian yang ada dengan ejekan-ejekan mereka, kita harus mengetahui bahwa kehidupan mereka itu mereka ada dalam hawa nafsu. Ayatnya yang keempat dikatakan
katakan begini, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi mereka memulai dengan ejekan. Para pengejek itu mereka mengejek tentang apa? Tentang janji kedatangan Tuhan. Saudara, saya melihat orang yang dulunya setia melayani Tuhan. Kalau berbicara tentang kedatangan Tuhan, saya percaya semua kita bukan saat ini baru kita dengar tentang kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Semenjak kita kecil pun kita sekolah minggu, kita sudah selalu dengar dari guru-guru sekolah minggu bahwa Tuhan itu akan datang. Tuhan akan datang di awan-awan. Ada pujian kan? Tuhan datang di awan-awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Itu lagu Pantekosta dulu-dulu. Ya, kalau kita ingat lagu ini sudah 30 tahun yang lalu itu dinyanyikan oleh orang-orang terdahulu kita. Jadi mereka percaya betul bahwa Tuhan akan datang, dan pemahaman itu kita pun terima semenjak kita menjadi anak-anak sekolah minggu. Sampai kita sudah berkuban putih pun Tuhan belum datang. Ya kan? Jadi kalau kita tetap ada di dalam bilangan kasih karunia Allah, kita tidak keluar menyimpang daripada ajaran itu, maka kita tetap percaya bahwa apapun yang dihadapi oleh dunia ini, kita harus percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Di sini Bapak Ibu kita lihat, mereka mulai berkata pada ayatnya yang keempat, semenjak dunia dijadikan, sampai bapak-bapak leluhur kita pun sudah meninggal, ya dunia seperti ini, ya kan? Dari awal mula penciptaan sampai sekarang berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tuhan belum datang. Mungkin kita akan bersaksi, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ataupun setiap orang yang mendengar penyampaian firman Tuhan ini, mereka akan berkata, ibu, jangan takut-takut jemaat tentang kedatangan Tuhan. Jangan berkhotbah tentang hari Tuhan, dan jangan berkhotbah tentang akhir zaman. Tapi saya mau katakan kepada kita jemaat Tuhan, ini waktunya bukan waktu kita bermain-main lagi. Saya duduk dan renungkan kenapa Tuhan singkapkan hal ini. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita yang besar tentang keselamatan. Tuhan tidak menghendaki sebentar kalau kita menjadi pribadi yang tinggalkan Tuhan, maka iman percaya kita akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Kita lihat bangsa Israel, bagaimana cara Tuhan menuntut kehidupan mereka dari tanah perbudakan. Apa yang kurang pada mereka? Tidak. Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Pada siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Mereka berseru meminta makanan, Tuhan kasih makanan, tidak ada pernah kata terlambat. 40 tahun dalam pengembaraan itu kaki mereka pun tidak bengkak, kasut yang mereka pakai pun tidak sobek. Ini menjadi satu pertanda bahwa pemeliharaan Tuhan bagi umat Tuhan adalah sempurna. Asalkan kita mau tetap berjalan di dalam jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dapati orang-orang yang demikian, mungkin orang akan berkata, jangan lagi berbicara tentang hari Tuhan. Karena kita sudah dengar berpuluh-puluh tahun yang lalu, semenjak kita sekolah minggu sampai kita sudah beruban putih, rambut tidak ada satupun di atas kepala yang berwarna hitam, semuanya sudah putih, tetapi Tuhan belum datang. Janji Tuhan itu di mana? Kalau saudara dapati di dalam pergaulan kita dapati orang seperti ini, jauhilah dia. Orang ini hidup dalam hawa nafsu. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kita harus berhati-hati, jangan yang awal jadi akhir, jadi yang akhir jadi terkemudian. Mereka sengaja tidak mau tahu. Orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu ini, mereka tidak mau tahu tentang kedatangan Tuhan. Mereka sebenarnya awal mulanya mereka tahu tentang penciptaan. Mereka tahu Allah bekerja, mereka tahu segalanya, mereka tahu tentang kebenaran. Tetapi karena hidup bukan dipimpin oleh roh hawa nafsu yang menguasai akan kehidupan mereka, sehingga mereka mulai bermasa bodoh. Mereka tidak mau tahu lagi tentang kedatangan Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan mereka dengar tentang kedatangan Tuhan, Tuhan datang lagi. Ini firman lagi ini. Ya.
Jadi kalau orang yang demikian mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, khotbah yang disampaikan tentang hari Tuhan, di mana Tuhan akan datang untuk menjemput gereja Tuhan, mereka tidak akan percaya. Saya mau katakan kepada jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan bukan Tuhan yang lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan yang berdaulat sepenuhnya. Kedaulatan Allah tentang waktu ada di tangannya. Dan Tuhan itu bekerja bukan sesuai dengan waktu manusia. Ini perlu kita ketahui. Jadi kita tahu bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan akan datang kembali tetapi bukan menurut ukuran waktu manusia. Sehingga Petrus mengingatkan supaya kamu jangan lupa, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kita lihat bahwa argumen daripada pengejek-pengejek ini ada pada ayatnya yang keempat, 5 dan 6. Ayatnya yang ke-6, dan bahwa air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Kita lihat sama Nuh. Dunia ada dalam penghakiman itu. Dunia ada dalam hukuman pada zaman Nuh dengan air bah. Tetapi pada zaman akhir zaman itu akan terjadi. Dunia ada dalam penghakiman bukan lagi dengan air, tetapi dengan api. Firman Tuhan dalam pembacaan kita dengan sangat jelas. Jadi kita lihat akhir zaman, bumi akan dibinasakan dengan api. Pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9 kita lihat. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau ayat 4, 5, dan 6 ini merupakan satu argumen yang terjadi pada zaman akhir tentang para pengejek, yang mereka tidak lagi percaya tentang hari Tuhan, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Mereka tidak percaya. Maka Petrus tampil dan mengingatkan orang percaya pada waktu itu. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Inilah pengejek-pengejek ini. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu lalai dalam menepati janji. Bisa saja hal demikian pun terjadi bagi orang percaya. Karena penganiayaan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami itu terlalu lama, maka mereka mulai berkata bahwa Tuhan itu sudah lalai menepati janjinya. Kita tunggu janji Tuhan, kapan ini Tuhan? Kita sudah menderita oleh karena penganiayaan ini cukup lama, tetapi Tuhan belum datang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Saya katakan bahwa Tuhan bekerja bukan menurut waktu kita. Tuhan tetap terus bekerja menurut waktunya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia datang seperti pencuri. Tidak ada satupun pencuri di dalam dunia ini. Kalau dia mempunyai rencana untuk mencuri pada satu orang, satu pribadi, rumah dari di antara kita satu orang, contohnya ada seseorang yang punya rencana untuk mencuri di rumah saya, sekalipun itu beberapa bulan terjadi, iya kan? Dia tidak telepon, ibu siap ya, sebentar saya mau datang jam sekian untuk mencuri. Siap sekali ibu, barang-barang berhargamu saya akan datang. Kan tidak ada. Jadi itu satu gambaran yang Petrus berikan. Tuhan itu datang bagaikan pencuri. Tidak ada satu pencuri di dalam dunia ini yang dia datang dia hanya mencuri sampah-sampah yang ada di dalam rumah atau di dapur. Tidak ada. Tetapi dia datang untuk mencuri barang-barang yang berharga. Siapa itu? Apa itu barang yang berharga? Orang yang benar-benar percaya kepada dia.
Jadi sewaktu sangkakala Allah berbunyi, orang percaya dan tak angkat. Firman Tuhan memberikan gambaran, dia datang sebagai pencuri pada malam. Oh ya, berarti Tuhan datang pada malam hari. Merupakan satu kepastian? Tidak. Ini satu gambaran. Ya. Oleh sebab itu pada ayatnya yang ke-9 bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai satu kelalaian. Jadi kalau Tuhan belum datang, jangan sekali-kali kita bermain-main dengan kesabaran Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia datang. Jadi kalau kita menyadari betul bahwa kebenaran firman Tuhan telah menyatakan bagi kita bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, maka hidup kita setiap saat harus berjaga-jaga. Kesabaran Tuhan ini sebagai satu kesempatan untuk kita mau bertobat sungguh-sungguh. Oleh sebab itu lewat ayatnya yang ke-19, Tuhan mengasihi kehidupan setiap umat yang ada di dalam dunia. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi waktu Tuhan tentang kedatangan Tuhan, kesabaran Tuhan ini, sementara Tuhan bersabar untuk sekian banyak orang yang lagi berbuat dosa itu harus bertobat. Sampaikan berita pertobatan. Jadi kalau sampai dengan detik waktu ini kita masih hidup bermain-main dengan dosa, kita harus tinggalkan dosa itu. Ingat bahwa Tuhan sementara menunggu setiap orang yang berdosa. Selama masih ada kesabaran Tuhan, bertobat dan tinggalkan. Ada suami-suami yang berselingkuh, bertobat. Bapak-bapak, ada ibu-ibu yang berselingkuh, bertobat. Harus kita ketahui bahwa waktu Tuhan akan datang kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi kalau Tuhan datang kembali, dapati kita sementara berbuat dosa, hidup yang kekal akan menjadi impian. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lihat dulu supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul percaya kepada Tuhan tentang janjinya. Ya. Tadi di sini ayat 9 katakan Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai satu kelalaian. Tetapi Tuhan memberikan waktu. Selama masih ada dikatakan waktu sabar Tuhan, mari kita mau bertobat. Kita lihat tentang janji Tuhan, supaya jangan kita ragu, jangan kita bimbang. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Selanjutnya di dalam Ibrani 10. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-36 dan ayatnya yang ke-37. Ibrani pasal 10 ayatnya yang 36 dan 37. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, banyak, sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, ada begitu banyak firman Tuhan tentang janji kedatangannya. Saya hanya mengangkat dua ayat ini. Dan kita lihat pada Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Jadi kalau sebab sedikit itu masih baik. Tetapi dilanjutkan dengan bahkan sangat sedikit. Jadi waktunya itu terlalu singkat Bapak Ibu. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kalau sedikit itu agak mendingan.
Tetapi dilanjutkan dengan bahkan sangat sedikit waktu. Seperti kita dengar pernyataan Tuhan, 10 menit, ya kan? Turun lagi 5 menit. Ya, 5 menit bukan waktu kita. Sudah itu turun lagi jadi 5 detik, bukan waktu kita. 5 detik waktu kita berjalan dari dalam gereja sampai keluar saja habis waktu. Jadi kalau kita mendengar penyataan Tuhan tentang kedatangan Tuhan, berbicara tentang waktu, jangan kita menghitung hari itu, waktu itu dengan waktu kita manusia. Waktu Allah, bukan waktu kita. Jadi kita tahu bahwa Allah itu berdaulat. Kedaulatan Allah ada di dalam tangannya tentang waktu. Sehingga firman Tuhan berkata, waktu dia datang tidak ada seorang pun yang tahu. Anak pun tidak. 2 orang yang ada di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tidak. 2 orang yang sementara ada di ladang, yang memutar batu kilangan, 1 diangkat, 1 tidak. Ya. Jadi kalau kita dengar 2 orang ada di tempat tidur, berarti menunjukkan waktu malam. Orang ada di ladang tidak mungkin malam, siang. Sementara bekerja memutar batu kilangan. Jadi kedatangan Tuhan itu pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya. Jadi perlu kita pahami betul. Sehingga kehidupan kita tidak akan menjadi kehidupan yang menjadi bosan dalam hal menanti janjinya Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, kita benar-benar harus tertanam dalam doktrin yang benar tentang kedatangan Tuhan. Kita harus benar-benar tertanam di dalam doktrin Tritunggal Allah, supaya sewaktu kita ada, dimanapun kita berada, orang akan berkata, ya orang Kristen memiliki 3 Allah. Kalau kita tertanam dalam doktrin yang benar tentang Allah Tritunggal, kita tidak akan pernah bisa digoyangkan dengan apapun. Karena kita memahami betul bahwa Allah kita 1, 3 di dalam 1, bukan Allah kita 3. Ya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita setiap saat. Sewaktu kita menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu termeterai dalam hidup kita. Dan sewaktu kita ada di luar, di dalam segala pergaulan kita, kita mendapat doktrin yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa ini adalah pengajaran sesat. Saya membawa gambaran kita untuk melihat ini. Kenapa saya harus katakan jemaat Tuhan harus tertanam betul dengan doktrin yang benar tentang kebenaran. Kita perhatikan bahwa ada orang yang tertanam di dalam doktrin yang tidak benar. Contohnya, kalau saudara pernah lihat, ikuti berita, ada begitu banyak orang yang berani mati, bom bunuh diri, ya kan? Mereka berjalan, mereka mengikat diri mereka, semua tubuh mereka, bahkan tas yang mereka pikul pun itu semua ada bom. Kenapa mereka bisa lakukan hal itu? Karena mereka diberi doktrin bahwa sewaktu mereka mati, itu merupakan mati syahid. Dan sewaktu mereka mengalami kematian seperti itu, mereka akan jumpa dengan begitu banyak bidadari. Ini doktrin yang ditanam. Sehingga sewaktu badan mereka dililit oleh bom, mereka tetap mau. Karena sudahlah saya akan tinggalkan dunia. Ada bidadari yang cantik. Istri saya di rumah saja tidak cantik. Ya biarlah yang tidak cantik itu supaya saya ketemu dengan bidadari.
dengan segala permadani yang bagus, ya kan? Saya pernah baca buku itu. Jadi oleh karena doktrin yang tidak benar itu mereka terima dan itu ada dalam hati mereka, mereka nekat mati. Oleh sebab itu gereja Tuhan menghadapi penganiayaan yang akan terjadi di depan. Gereja Tuhan harus tertanam dalam doktrin yang benar tentang Yesus. Yesus kita mati, bangkit, naik ke surga. Di dalam Yesus ada kepastian tentang keselamatan. Jadi kalau kita memiliki doktrin yang demikian, Bapak Ibu, apapun yang akan kita alami, kita tidak akan pernah menyangkal iman percaya kita. Karena kita tahu, sebentar kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, bukan bidadari. Tapi kita akan mengalami perjumpaan dengan Kristus di dalam hidup yang kekal. Ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu ini akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kalau saudara perhatikan baca ayatnya yang ke-10, ayatnya yang ke-13. Kita dapati betul bahwa satu saat Alkitab di dalam kitab Wahyu pun mencatat semua unsur bumi ini akan hancur, akan jatuh. Bintang-bintang di atas pun akan berguguran. Jadi kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-10, saudara duduk dan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Pernahkah kita berpikir kalau semua ini akan terjadi, kita mau lari kepada siapa? Bisa saja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang disebut sebagai ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pada waktu mereka melihat semua itu terjadi, bisa saja mereka berseru dan mencari Tuhan untuk meminta pertolongan. Semua akan hangus oleh nyala api. Jadi kita lihat, saya baca lagi, saya dapati ada 3 hal. Ya. Sikap orang beriman dalam menanti kedatangan Tuhan. Ini perlu. Kenapa saya tulis sikap orang beriman? Belum tentu orang percaya, yang disebut orang percaya, dia beriman kepada Kristus. Tetapi orang yang beriman dia pasti percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat sikap orang beriman dalam menanti kedatangan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-11, jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bahwa kita harus hidup dalam kesucian dan kesalehan. Ini yang pertama. Dan yang kedua kita lihat. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Berusaha. Jadi segala pemulihan itu terjadi harus ada usaha kita. Jadi jangan saudara menganggap bahwa saudara telah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, sesudah itu tinggal hanya duduk-duduk aja. Lalu keselamatan yang sempurna itu menjadi bahagian dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi untuk mencapai keselamatan yang sempurna ada tindakan. Ada hal-hal yang perlu kita kerjakan. Tugas pelayanan apapun yang dipercayakan, lakukan itu dengan setia. Karena kita tahu, sewaktu Tuhan datang, segala jerih lelah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Jadi poin yang kedua, sikap orang beriman dalam menanti kedatangan Tuhan, kita harus hidup tak bercacat dan tak bernoda. Artinya, kita harus hidup kudus, tak bercacat, tak bernoda.
Jadi yang pertama tadi, hidup dalam kesucian dan kesalehan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan, atau hidup tak bercacat dan tak bernoda. Tuhan melihat kehidupan saya dan saudara, kehidupan yang benar-benar suci, benar-benar kudus. Dia berkenan kepada saya dan saudara. Dia tidak dapati cacat celah dalam hidup ini. Yang ketiga, hidup yang berkenan kepadanya. Masih tetap pada ayatnya yang ke-14b. Ya. Dalam perdamaian dengan Dia. Jadi kalau ada sesuatu, lekas buat beres. Berdamai setiap saat dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada kepahitan, ada amarah yang belum terselesaikan, lepaskan itu semua. Kita mau belajar berdamai dengan sesama, berdamai pun dengan Tuhan. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa ya saya sudah berdamai dengan Tuhan, saya minta ampun dengan Tuhan, ya sudahlah, yang memfitnah saya tidak mau berdamai. Ya, kita harus berdamai supaya kehidupan saya dan saudara itu tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita terpojok. Jadi kalau Tuhan katakan mengampuni, ya mengampuni. Tinggalkan persembahan, selesaikan dulu. Sudah tinggalkan persembahan benar, tetapi belum selesaikan, artinya hidup ini belum berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau setiap kita mengalami tantangan bahkan pergumulan hidup yang bagi kita koreksi, kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan, singkapkan apa yang saya perbuat ya Tuhan. Apa sih Tuhan? Kata-kata ada yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, Tuhan ingatkan. Karya kerja Roh Kudus sebagai roh penolong dalam hidup saya dan saudara. Yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak bisa kita singkapkan dalam pribadi kita, kita minta roh penolong, yaitu Roh Kudus, akan menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup ini. Asalkan hati kita jujur di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Allah bergaul karib dengan orang jujur. Ini penting. Ya. Jadi kalau kita jujur, kita ada dalam kelemahan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan membutuhkan isi hati kita berkata, Tuhan aku membutuhkan Engkau dalam kelemahan. Jangan kita ada dalam kelemahan, kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan aku kuat. Jadi akhirnya Tuhan berdiam. Ya. Tuhan tidak bertindak. Katanya Engkau kuat, lakukan aja. Engkau tidak membutuhkan pertolongan. Tapi pada saat kita ada dalam kelemahan, pergumulan yang berat, mungkin bagi saya dan saudara, rasanya tidak ada jalan keluar. Mari kita belajar untuk datang kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah masalah dan persoalan. Bagiku tidak ada jalan keluar Tuhan. Tetapi aku percaya, Engkau sanggup memberikan aku jalan keluar. Ya kan firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena pada waktu kita dicobai, Dia akan memberi jalan keluar. Nah, terkadang kita tidak meminta kepada Tuhan jalan keluar. Tuhan tuntun saya Tuhan, untuk bawa saya untuk menemukan jalan keluar dari masalah dan persoalan ini. Maka kita melihat tantangan masalah persoalan itu menurut ukuran kacamata kita. Maka akhirnya kita akan berkata, sudahlah, tidak ada lagi jalan keluar. Inilah kita manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua Tuhan sanggup lakukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu jangan tinggalkan pengharapan kita di dalam Dia. Ya. Dia adalah Tuhan yang berjanji. Dia menepati janjinya. Saya katakan kepada jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai. Mungkin selama ini saudara menganggap bahwa Tuhan lalai. Tuhan tidak bertindak dalam menyelesaikan masalah dan persoalan saudara. Ingat waktu Tuhan bagi saya dan saudara untuk menyelesaikan semuanya adalah yang terbaik. Dan sewaktu yang terbaik Tuhan buat, kita akan berkata, luar biasa Tuhan. Maka firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi agama. Ini kunci.
Kuncinya, kalau kita mau melihat segala sesuatu, kita belajar berserah kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan kita mengatur Tuhan dengan segala sesuatu. Tentang kedatangan Tuhan, tentang masalah, bahkan pergumulan kita, doa-doa kita belum dijawab, kita mempersalahkan Tuhan. Kita mau menuntut Tuhan. Tuhan sudah lama Tuhan. Jawabanku belum aku terima. Aku sudah bergumul bagi keluargaku. Sampai dengan detik waktu ini, mereka pun belum bertobat. Sewaktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan marah? Tidak. Tuhan tersenyum. Karena bagi Tuhan, engkau belum mengerti tentang waktu. Maka Tuhan akan membawa kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara untuk mengingatkan kehidupan kita bahwa Dia Tuhan Allah yang berjanji. Dia akan bertindak sesuai dengan waktunya, tepat pada waktunya. Jadi ingat jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap bekerja. Tapi Dia bekerja bukan menurut waktu kita. Jadi Tuhan akan datang kembali untuk menjemput gereja Tuhan. Dia tidak datang dan Dia katakan, "Oi, kamu siap ya? Tanggal 25 Desember saya akan datang." Tidak. Hanya Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Karena Dia Allah yang tetap menepati janjinya. Kalau Dia sudah berfirman, Dia akan datang kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka kehidupan kita selaku orang yang beriman, hidup kita perlu berjaga-jaga. Jangan kita binasa seperti orang yang ada di Korintus. Di dalam pertama Korintus katakan apa? Orang di Korintus itu firman Tuhan berkata mereka luar biasa, dilengkapi dengan karunia-karunia. Tetapi mereka tidak percaya tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh. Bagi mereka tidak ada kebangkitan orang mati. Habis mati, selesai. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Yesus pun tidak bangkit. Alkitab mencatat bahwa Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau kita sama dengan orang di Korintus yang tidak percaya tentang adanya kebangkitan orang mati, maka apa gunanya kita menjadi orang percaya? Apa gunanya kita menjadi orang yang baik? Apa gunanya kita menjadi orang yang saleh? Karena apa? Sementara semua kita akan mati, maka pada waktu mati selesai, saya nggak ada apa-apa lagi. Di balik kematian ada kehidupan. Kehidupan itu kita pilih selama kita ada di dalam dunia. Kita mau mengalami kehidupan yang kekal, jumpa dengan Tuhan, atau kita mau mengalami kematian yang kekal. Oleh sebab itu, kalau pertanyaan ini datang, saya percaya tidak ada seorang pun yang mengangkat tangan dan berkata, "Ibu, saya mau." Kamu pilih yang mana? Saya mau kematian yang kekal. Waduh. Berarti orang ini sudah berapa strap ini? Tidak tahu berapa strap. Tapi saya percaya, Bapak Ibu, jemaat yang dikasih diberkati itu, kalau kita mendapat bilangan kasih karunia Allah, kita tetap bertekun di dalam Tuhan, kita tetap menjadi pribadi yang tetap percaya apapun yang Tuhan katakan tentang kedatangan Tuhan, hari Tuhan Dia akan datang. Dia akan datang untuk menghakimi akan dunia ini. Kita percaya hal itu akan terjadi. 3 poin ini sikap orang beriman dalam menanti kedatangan Tuhan. Mari kita mau tetap ada di dalam kesucian dan kesalehan hidup kita. Artinya waktu-waktu, jam-jam ibadah kita menjaga kehidupan kita untuk tetap ada di dalam Dia. Membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus ada hidup dalam kekudusan. Dan firman Tuhan berkata kita harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Jadi kalau kita tahu hal itu kita perbuat, dosa yang ada di hadapan kita cemplungkan diri kita ke dosa, maka kita membawa diri kita untuk ternoda.
Tuhan mau supaya kehidupan kita menjelang hari Tuhan, kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercelah. Artinya kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan hidupmu, tantangan apapun, mari belajar untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau saat ini engkau sementara tidak mempercayai akan setiap janji Tuhan, dalam pergumulan hidupmu engkau berkata, Tuhan, sudah lama Tuhan, jawabanku aku belum terima. Aku sudah bosan untuk berdoa. Aku tidak mau datang lagi untuk berdoa. Saat ini saya katakan kepada semua jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini, bertobat. Perlu bertobat. Berusaha untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau mencela Tuhan, engkau mempersalahkan Tuhan, karena engkau Tuhan, bagimu engkau Tuhan tidak pernah membela akan perkaramu, tidak pernah menjawab akan setiap doamu. Saat ini datang di hadapan Tuhan tersungkur, katakan, Tuhan ampuni saya. Saya mau berdamai dengan engkau Tuhan. Seperti Paulus berkata, dulunya dia menilai Tuhan, dan dia menasihati untuk jemaat Tuhan, jangan kita menilai Tuhan menurut ukuran kita. Tapi mari kita belajar untuk memiliki hati yang benar-benar menasihati Dia. Biarlah sikap hati kita dalam menanti hari Tuhan ini, kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, biarlah itu menjadi bahagian dalam hidup ini, supaya manakala Dia datang, saudara, Dia tidak menemukan cacat celah dalam kehidupan kita. Kita tetap didapati Tuhan berkenan di hadapannya. Kita kudus, kita suci, menjadi gereja Tuhan pada zaman akhir ini, yang siap untuk menjadi mempelai wanita yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan di siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ingat bahwa kita ada pada zaman akhir, di mana zaman ini akan berakhir, dan kita melihat akhir zaman akan terjadi. Semua unsur dunia ini akan hancur. Dia Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tetap pegang janji Tuhan, saudara. Jangan kamu bimbang, jangan kamu ragu. Percayalah apa yang difirmankannya itu pasti Dia genapi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengingkar janji. Kalau saat ini saudara menganggap bahwa Tuhan itu lalai dalam menepati janji, datang di hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan, berdamailah dengan Tuhan, saudara, supaya hari Tuhan itu tidak akan datang menimpa kita sebagai satu malapetaka. Mari kita angkat itu pujian, setiap janji-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sebagai satu pengakuan kita di hadapan Tuhan, janji Tuhan apapun, kita mau simpan itu dalam hati kita. Kita mau menjadi pribadi gereja Tuhan pada zaman akhir ini yang tetap percaya. Amen.
Tuhan kami iman yang kuat di hadapan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami percaya Engkau akan datang kepada kedua belah hati Tuhan, menyatakan pribadi yang sebenarnya bahwa Engkau tidak akan menjadi pribadi yang Tuhan kepada kami. Engkau akan mengenali firman Tuhan setiap orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau akan mengangkat kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami bangga dan kami bersyukur ya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Segala apa yang Kau katakan kepada surga, kami yakin Tuhan ketika firman-Mu datang, setiap ucapan perkataan dalam firman-Mu dalam Alkitab Tuhan adalah sesuatu yang berguna bagi kami Tuhan. Menjadi sesuatu yang membuat kami Tuhan terus Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus hamba Tuhan telah berhenti berbicara Tuhan. Biarlah Kau pakai hidup hamba senantiasa, pakai hidup hamba Tuhan dengan kuat kuasa Tuhan. Biarlah hamba Tuhan dikuasai oleh firman senantiasa. Wahyu dari dari semua menjadi bagian hamba Tuhan, sehingga lewat kehidupan hamba Tuhan banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan dari Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya. Mari jemaat Tuhan kita tetap berdiri dan mengakhiri ibadah kita saat ini. Haleluya Yesus. Dan hamba kembalikan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Biarlah Tuhan Engkau yang bertambah-tambah di dalam kehidupan kami. Permuliakan nama-Mu Tuhan setiap waktu dalam hidup ini Tuhan. Jadikan kami jemaat Tuhan, jemaat yang sungguh mengasihi akan Engkau. Roh Kudus, mampukan kehidupan kami sewaktu kami mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan yang memampukan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyerahkan setiap jemaat. Di dalam sepekan ini Tuhan Kau menambahkan setahun usia dalam kehidupan kami. Biarlah di usia yang baru ini Bapa, Engkau Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Taruh kerinduan untuk mengasihi akan Engkau lebih daripada segalanya. Bahwa mereka lebih lagi mendekat kepada Engkau dan menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Masa depan, cita-cita mereka, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Hamba percaya Engkau Tuhan membuat semua menjadi berhasil. Mereka berhasil, mereka sukses di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan
yang mengendalikan seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Umat Tuhan yang ada di Bajan, Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan dapati pertambahan setahun usia dalam kehidupan mereka pun Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Kalau Tuhan dapati ada mereka ada dalam pelemahan tubuh, dalam kondisi kesehatan yang kurang fit, kekuatan yang baru jadi bahagian dalam kehidupan mereka. Ulurkan tangan pengasihan-Mu ya Bapa, jamah kehidupan mereka. Kuasa kesembuhan Tuhan mengalir dan menjadi bahagian dalam hidup mereka. Jadikan mereka pribadi yang setiap saat berharap, bersandar dan membutuhkan itu. Yesus ini hadir sedikit. Yang setiap saat berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jadikan mereka jemaat yang bertumbuh dan berkembang Tuhan. Di dalam pengenalan akan Engkau mereka menjadi dewasa di dalam Engkau Tuhan. Yang berpengharapan sungguh hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh kehidupan kami sidang jemaat Hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu yang ada di Ambon, yang ada di Bacan. Persatukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang bertambah-tambah dalam hidup ini. Permuliakan nama-Mu Tuhan setiap saat dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Bapa. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, biarlah pemagaran Tuhan, pagar perlindungan Tuhan membentengi akan seluruh kehidupan kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Bajan, yang terpapar dengan virus. Dan kami semua aman dalam lindungan kasih kuasa Tuhan. Karena penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Bapa, kami ada di tengah-tengah keadaan kondisi yang tidak memungkinkan bagi kami dengan merebaknya COVID ini Tuhan. Itu tidak membuat kehidupan kami tidak menjadi percaya kepada Engkau Tuhan. Tetapi di dalam keadaan situasi kondisi seperti ini, kami percaya Tuhan, kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau, berseru setiap saat kepada Engkau Tuhan, memohon pertolongan setiap saat yang daripada-Mu ya Bapa. Dan sewaktu kami datang, kami berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau menyendengkan telinga-Mu ya Bapa dan menjawab setiap pergumulan kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami, semua kami yang ada di provinsi kami, Maluku, kota kami, kota Ambon. Tuhan Engkau memberkati setiap para pemimpin yang ada. Tuhan berikan hikmat kepada mereka dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini Bapak. Biarlah roh takut akan Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan mereka. Para dokter, para medis Tuhan Kau memberkati. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah. Presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan Kau memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami, presiden kami Tuhan, Pak Jokowi. Supaya dengan hikmat yang berasal daripada Engkau Tuhan, itulah Bapa, Dia dapat mengarahkan setiap atas bawahannya Tuhan, sesuai ke arah jalan yang Kau kehendaki. Dan hamba percaya setiap keputusan perkataan yang keluar daripada bibir mulutnya Tuhan, itu bukan dari pribadinya, tetapi semua berasal daripada Engkau Allah yang menaruh itu semua dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Saat ini kami akan mengakhiri akan ibadah kami. Bahkan kami yang ada di dalam rumah Tuhan, bahkan umat Tuhan yang mengambil bagian beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Kau memberkati kehidupan kami semua. Dan saat ini kami akan undur diri dari hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba mohonkan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan kepada umat jemaat Tuhan. Dan hanya kepada Engkau sajalah hamba memohon berkat. Karena hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala sesuatu yang kami miliki, kami punyai sampai dengan detik ini, semua berasal daripada Engkau. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu saat ini. Dengan iman angkat kedua tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus tinggal dan terus menyertai kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini terus kekal sampai Tuhan datang pada kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan pohonkan berkat ini. Umat Tuhan yang percaya dan yang telah terima berkat, sama-sama kita katakan